Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah Muhammad F. Suma. Saya adalah seorang mahasiswa Institut Para Hikmah Indonesia dengan prodi Ekonomi Syariah. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai RAN. Sebelum saya menjelaskan mengenai RAN, saya mau memberitahu bahwa sebenarnya RAN itu mungkin sudah ada dari kalian yang melakukannya, atau hanya tahu melakukan, atau ikut orang tua, melihat orang tua melakukannya, tetapi kita tidak tahu apa itu. Jadi RAN itu adalah sesuatu menahan barang dengan diberikan dana. Jadi itu adalah suatu bentuk piutang dengan adanya jaminan barang begitu. Jadi kata lainnya, RAN itu adalah gadai. Siapa sih yang tidak kenal namanya penggadaian? Tentu ada yang hari-hari lihat gedung penggadaiannya atau bagaimana. Jadi RAN itu memang adalah gadai, tetapi RAN itu berdasarkan hukum dan syariat Islam gitu. Karena kan di agama Islam Rasulullah SAW pernah menjelaskan, mengajari atau memberikan contoh mengenai RAN, seperti hadis Nabi Muhammad SAW seperti itu. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW membeli bahan makanan kepada orang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Dan juga ada dalil mengenai hal tersebut pada surah Al-Baqarah ayat 283. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan siapa menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi di RAN ini ada penyebutan pada orang yang disebut ranin dan mutanin, yaitu orang yang menggadaikan barang dan orang yang menerima atau menahan barang tersebut. Kemudian mengenai RAN atau gadai yang syariah, ada hukum plusnya, ada nilai ekonomisnya, tapi berdasarkan syariah. Jadi itu membedakan RAN gadai pada umumnya dengan gadai pada syariat Islam. Nah, kita kan saling membantu di sini, mungkin bukan sampai tidak ada bunganya, tapi tetap ada juga keuntungan untuk yang bekerja di gadai syariah itu, RAN. Tapi sebenarnya itu hanya nilai plusnya. Dikatakan gadai syariah atau penggadaian syariah, kalau mungkin kalian pernah lihat ada tertulis penggadaian syariah, itu hanya nilai plusnya. Karena begini, kita memang dikatakan gadai syariah, tapi kalau niatnya tidak baik, sama dengan apa bedanya kita dengan penggadaian pada umumnya. Kita menggunakan bunga, mau mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya berdasarkan hawa nafsu. Tapi kalau gadaian tidak, dia adalah hukum syariat Islam, ingin membantu saudara sekalian seagama. Kemudian ada pula syarat dan rukun RAN. Yang pertama itu adanya akad atau ijab kabul. Apa pentingnya ada akad? Pentingnya ada akad itu agar untuk menghindari permasalahan ke depannya. Karena begini contohnya, jika kamu tidak melakukan akad atau perjanjian, takutnya nanti akan menjadi permasalahan di kedepannya, seperti kamu melakukan penggadaian barang dengan harga katakanlah 5 juta harganya. Jadi untuk menebus barang tersebut kamu harus bayar lagi 5 juta, harus bayar cash. Tapi pas mau si yang menggadaikan barangnya ini mau menebus barangnya, dilakukan secara cicil. Nah, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di awal bahwa harus cash 5 juta, dikarenakan tidak punya akad, tidak punya perjanjian. Nah, itulah pentingnya gunanya akad itu, agar untuk menghindari permasalahan ke depannya. Yang kemudian ada yang menahan barang, atau yang menahan barang itu ya orang yang di pihak penggadaiannya. Itu juga harus dia memberikan suatu kebijakan
arahan sebenarnya hanya barang apa saja yang dapat digadai. Seperti contohnya pada umumnya, atau kita lebih ketahui, barang setelah digadai itu adalah seperti perhiasan, emas batangan, kendaraan, dan barang-barang elektronik seperti HP, laptop, kamera, dan barang elektronik lainnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah orang yang menggadaikan barangnya. Nah, di sini juga harus diperhatikan bahwa yang menggadaikan barang itu harus memperhatikan barang juga yang digadaikan. Jangan berikan barang yang mau digadai tapi barang yang tidak layak dipakai atau rusak, tidak berfungsi dengan baik. Nah, jadi harus barangnya juga terlihat baik dan baik pula untuk digunakan. Kan kamu sudah dapat dana dari penggadaianmu, kemudian kamu berikan barang yang tidak baik, karena bisa saja orang yang menahan barang itu akan menggunakan barang kamu juga. Tetapi apabila pas kamu melakukan penebusan kemudian barang tersebut rusak juga, kamu mungkin bisa menuntutnya atau minta pertanggungjawabkan. Ya, minta pertanggungjawabnya. Begitu. Peran itu sebenarnya bagus, sangat baik peran itu. Apalagi beliau sudah berikan contoh kita tahu. Jadi sebaiknya kita maaf. Tapi dengan adanya orang juga sebenarnya tidak niat itu, saya katakan tadi sebelumnya, tergantung dari niat. Biar kamu mau mengatakan saya adalah penggadaian syariah tapi niatnya hanya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan hawa nafsu, itu sama dengan bohong saja. Tidak ada bedanya dengan penggadaian pada umumnya yang terus menguras pelanggannya. Karena mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tidak peduli dia mau susah atau tidak. Tapi yang kita persoalkan sekarang ini dengan dihubungkan dengan keadaan sekarang, kita kan dikenai dengan wabah virus corona. Siapa sih yang tidak kenal virus corona? Mungkin sudah ada dari kalian yang kena atau bagaimana, betapa sayangnya kan. Dikarenakan seperti ini, kita disuruh stay at home atau berdiam diri saja di rumah, diarahkan langsung oleh Pak Presiden dan pemerintah. Tapi kalau dikatakan sekarang kita tidak punya kerja, ya kan? Tidak punya kerja, kemudian bagaimana kita akan mau membeli bahan makanan jika sudah habis stok barang makanan atau bahan makanan atau yang lainnya tuh. Kemudian itu gunanya ada penggadaian, tapi saya tidak tahu apakah penggadaian sekarang ini masih buka atau bagaimana, dikarenakan semua orang itu dihimbau agar stay at home. Di luar itu ada banyak petugas, dilarang keras untuk keluar karena kan keadaan sudah sangat parah. Tapi entah sampai kapan, jadi saya belum berharap kehidupannya bisa normal kembali. Jadi itulah mengenai RAN. Intinya adalah suatu penggadaian barang dengan menahan barang dengan berikan jaminan kepada si yang menggadaikan barang tersebut dengan syarat, 3 syarat tadi itu, ada ijab kabul, ada si pemberi jasa gadai, dan ada yang menggadaikan barangnya. Jadi itulah penjelasan mengenai RAN. Apabila ada salah ucap dan masih kurang penjelasannya, saya mohon maaf. Kesalahan itu pasti datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.